Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah proyek di saya. Ini energi baru dan terbarukan, memanfaatkan tenaga matahari untuk menghasilkan setrum. Setrum itu nanti bisa digunakan untuk apapun selama kemampuannya memungkinkan. Ini untuk saya sementara untuk ngecas radio, kemudian ada inverter. Ini bisa dibebani mesin bor tangan sampai mesin vakum, kemudian magicom, tergantung kemampuan baterai dan penangkapan sinar mataharinya sebenarnya. Ini proyek kecil-kecilan, mainan hiburan saja lah, istilahnya kere hore pokoknya. Yang penting ada setrum masuk, lampu bisa nyala, sudah hore, bisa tepuk tangan. Itu kemudian untuk komponennya semacam ini. Dari atas itu nanti ada panel surya, dari atas dihubungkan dengan kabel warna merah hitam ini. Kemudian ke bawah ini akan tersalurkan ke sini. Masuk ke sini, masuk ke MCB ya, MCB DC. Ini gunanya untuk memutuskan arus dari atas apa arus dari panel surya. Apabila perlu dilakukan perbaikan harus dimatikan, karena arus yang masuk ke sini nih, ini besar nih. Ini harus masuk ke sini bisa sampai 4 ampere nih. 4 ampere lebih. Kalau siang hari nanti jam 12 bisa sampai, harusnya bisa sampai 6 ampere lebih. Makanya kalau tidak diamankan dengan MCB dan tidak diamankan betul-betul, bisa terjadi konsleting, bisa mengakibatkan kebakaran atau leleh yang jelas membahayakan. 4 ampere itu cukup besar. Kemudian ini harus ke sini, kemudian masuk ke solar charge controller. Ini kalau bahasa otomotifnya regulator ya, untuk pengecasan baterai. Kemudian nanti akan keluar menuju ke baterai ini, ke bawah. Ini masih acak-acakan karena yang penting nyala dulu lah ya, sekere hore pokoknya kayak gitu. Ini ke bawah ke baterai. Ini baterainya. Kemudian di sini baterainya berbeda ya dengan baterai otomotif pada umumnya. Ini kemudian ini baterai otomotif yang awalnya sebenarnya karena saya punya baterai ini, saya ingin dimanfaatkan baterai ini. Terus saya berpikir untuk mencari energi untuk ngecas ini. Kemudian saya belajar energi tenaga surya, ternyata dapat, dan ternyata baterainya tidak bisa digunakan. Karena baterainya tidak bisa digunakan, akhirnya saya menggunakan baterai yang ini, yang beli dulu itu. Kenapa? Mau gambar dulu aja, gambar sendiri kan bisa. Oke ya, ntar ya lagi science. Ini baterai khusus untuk tenaga surya. Ini kapasitasnya 100 ampere hour ya. Ini baterai khusus, jadi memang khusus digunakan untuk tenaga surya, atau biasanya dipakai juga untuk BTS ya. Untuk BTS pakai ini juga. Di sini ada pengukur tegangannya, tegangan baterainya. Ini tidak saya pasang 24 jam, tapi hanya saya colokkan, saya hubungkan ketika diperlukan ngecas saja. Ini tegangannya 12,8 karena lagi posisi ngecas dan belum penuh ini. Oke, baterai sudah. Kemudian kalau mau menggunakan tegangan beban yang tegangannya tegangan PLN, berarti kita harus menggunakan inverter ini. Kalau mau, ini bisa dihubungkan ke listrik rumah, sehingga nanti rumah itu menggunakan listrik dari baterai ini bisa. Cuma kalau kemampuannya kere hore saya belum bisa, karena saya ada beban seperti kulkas, pompa air, bebannya terlalu besar. Sebenarnya kuat saja dan bisa saja, tetapi baterainya biasanya yang terlalu kemampuannya belum. Kalau 100 Ah belum mampu membackup seperti kulkas sama pompa air. Pompa airnya ada 2, lumayan wattnya kan sampai 500 watt lebih, belum mampu. Jadi ini kore hore, yang penting bisa nyala, paling enggak ada lampu lah yang bisa nyala tanpa tergantung kepada PLN. Walaupun saya tetap menggunakan jaringan PLN. Ini hanya ya mainan saja, kere hore. Ya mudah-mudahan sih ke depan bisa jadi yang benar-benar menghasilkan. Dan saya bukan berarti saya tidak suka PLN. Benar ada iklan. Jadi karena
kalau tetangga mati lampu, PLN mati lampu, alhamdulillah saya tetap bisa terang dan tetap aman. Kalau di sini sebenarnya ini di daerah yang terjangkau PLN itu PLTS seperti ini, listrik tenaga surya seperti ini tidak terlalu, kalau dihitung secara hitung-hitungan itu mahal, terlalu mahal itu. Tapi kalau hitung-hitungan sampai beberapa tahun ke depan, nggak tahu, saya belum sempat kalkulasi. Nanti akan saya coba kalkulasi sama cari informasi coba seperti apa. Kalau hitungannya sampai nyala ya jelas mahal, karena kalau PLN kan kita tinggal pesen listrik aja, pasang listrik 1,5 juta dapat listrik 900 watt. Cuma setiap bulan kan bayar. Kalau ini setiap bulan gratis, tidak bayar. Cuma ini biayanya juga adalah yang ini, kalau ini kere hore. Kalau yang mau tahu biayanya berapa ya boleh nanti komentar di bawah. Kalau yang tertarik ya boleh juga, nanti kita belajar bareng. Oh, ini saya juga belajar dari nol kok. Oke, untuk TS saya ini menggunakan sistem saya kebanyakan DC, karena saya untuk lampu, lampunya lampu DC dan saya ambilkan dari bebannya dari SCC DC, bohlamnya DC. Ini ke atas ke instalasi listrik lampu ya, instalasi lampu. Kemudian ini yang dari langit ya kan, ini nangkep energi dari langit, anugerah dari langit yang belum termanfaatkan dengan optimal. Oke, kita lihat lampu saya seperti apa konstruksinya, nanti kita lihat. Ini lampu ruang tengah saya, itu yang fittingnya putih itu yang dari TS ya, tenaga surya. Kemudian yang putih itu dari PLN, jadi saya tetap ada backup dari PLN dan TS, jadi agar lebih aman. Jadi jalurnya pun akan terpisah. Kalau mau jalur disatukan bisa, ada caranya lagi. Itu. Kemudian kita lihat lampu yang lain. Itu lampu yang di belakang rumah saya, gubuk saya itu juga ada dua, yang fitting hitam lagi-lagi itu yang menggunakan tenaga surya, menggunakan setrum DC ya. DC itu berarti setrum aki langsung, bukan 220 tapi 12 volt. Oke, ini lampu teras saya juga menggunakan DC yang warna hitam. Kalau yang putih di dalam Petromak itu PLN. Jadi manakala akinya habis, saya bisa mau pakai PLN. Kalau PLN nya mati lampu, saya bisa menggunakan aki. Ada lagi lampu tembak, lampu sorot ini Philip ya, Philip rusak, kena petir. Ternyata coba saya perbaiki, ternyata bisa, tapi tetap harus menggunakan setrum DC. Ini cukup terang, kalau mau dinyalakan semuanya bisa, tapi wattnya nanti jadinya besar. Oke, kembali ke sini. Inilah tampilannya. Ini cuaca masih mendung, jam berapa ini? Ini cuaca masih mendung. Perolehan listriknya 2,8 ampere. Untuk baterai 100 ampere itu mestinya kalau mau pengisian itu sekitar berapa berarti? 5% ya. 5%, 1/20 berarti. 5% dari kapasitas baterai kalau tidak salah. Nah, ini mestinya kan ampernya sekitar 6 ampere lah ya, sekitar 6 ampere mungkin, atau 5 ampere ya, 5 ampere. Tapi nanti perolehan energi dari langitnya untuk mainan saya ini nggak tahu nih maksimalnya berapa, karena ini cuacanya masih mendung. Kemudian siapa tuh ada yang penasaran berapa sih tangkapan sinar mataharinya, nanti kita lihat ke atas tapi dari bawah aja ya. Iklan dulu nih. Namanya Moza, punya anak hitam sama oranye. Alhamdulillah, kemarin saya sempat bilang kucing saya kok nggak ada oranye-oranye, warnanya hitam semua. Kalau nggak hitam abu-abu. Alhamdulillah ini dikasih warna oranye nih. Padahal bapaknya itu hitam, ibunya ada sedikit oranye-oranye. Ternyata dapat oranye nih. Alhamdulillah, ada 2 ekor. Itu iklan sebentar. Itu mainan saya di atap. Masih banyak space, masih bisa nangkap sinar banyak. Energi matahari tumpah-tumpah, tidak termanfaatkan. Mudah-mudahan nanti punya tabungan, ada uang lagi buat nangkap energi dari matahari, dari langit
ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Oke, sementara seperti itu. Yang ingin bertanya, ingin komentar, silakan dikomentari di bawah. Yang ingin belajar bersama silakan nanti bisa dikomunikasikan. Kemudian jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Terima kasih.